UGM dan ITS memutuskan ospek dilakukan daring untuk 2020. Rasanya nggak akan ada lagi kakak-kakak tingkat yang sok galak teriak, kalian capek, kami lebih capek gitu. Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini dan Enggi Sadewa, dan kali ini aku akan membahas tentang ospek gitu kan, ospek online. Mungkin dari kalian udah tahu atau udah baca atau udah tahu informasinya dari mana aja. Cuma di sini saya menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa inspiratif gitu loh. Ada Krung dari Departemen Gaje, halo Mas. Terus ada juga Muhammad Fianggoro, Onggo. Yoi. Halo. Ini mending tak kenalin dulu aja ya, Bo ya. Maksudnya bukan dari mana-mana. Bukan dari mana-mana. Oke. Jadi kalau kalian tahu channel Departemen Gaje, nanti mungkin kalian bisa kepoin juga, nanti aku kasih di deskripsi. Ini salah satu tokohnya ini Mas Krung gitu kan. Cuma kalau Onggo ini mungkin lebih banyak di belakang layar, karena dulu saya itu adalah korban jajahannya Onggo. Ketika tadinya itu kan PPSMB 2018 kan aku jadi panitia DDD ya. Nah, kebetulan koordinatornya itu si Onggo, koordinator DDD, dan saya menjadi budak editor video gitu. Kan Oke. saya daftar. Oh iya, aku sih daftar sih ya. Oh iya sih. Oke, apa kabar Mas-mas semuanya ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Puji Tuhan. sehat. Alhamdulillah. Aman, sehat sentosa. Jadi sebenarnya kenapa saya mengundang Anda semuanya? Karena di story saya itu Anda membahas tentang ospek online yang mencatut nama perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dua lah. Ada ITS, ada UGM. Nah, kayaknya Anda berdua ini yang niat banget kayak vokal mengeluarkan, ini ospek tuh gak kayak gini gitu kan. Jadi walaupun saya anak UGM dan saya pernah menjadi panitia, di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai warga netral, ya kan, maba, ya kan, masyarakat umum gitu. Silakan nanti dibanding sendiri gitu. Oke. Jadi tadi kan sebelum kita record ini aku sempat bikin story dan tweet gitu kan. Di Twitterku ini aku bikin polling nih. Gimana kalau skema ospek online emang diberlakukan? Menurut kalian setuju nggak? Sekitar 21% data terakhir itu mereka setuju, dan menariknya 79% nggak setuju gitu. Oke, kita kan nggak tahu nih background mereka dari yang udah lulus atau yang belum lulus. Ternyata aku bikin polling lagi di Instagram, ternyata datanya adalah sebenarnya kalian yang ikut polling itu kebanyakan apa sih gitu. Ternyata kebanyakan 566 data terakhir itu belum lulus dan belum ospek, dan rata-rata mereka malah memilih ospek itu harus diadakan gitu loh. Dalam artian ospek itu harus ya jangan online lah. Kalau ospek online mau ngapain gitu loh. Nah itu yang menjadi data menarik sih Pak. Cuma pro kontra nih, kayak ada yang mendukung ospek online, terus ada yang enggak. Salah satu yang aku lihat adalah teman-teman yang kontra dengan ospek online ini rata-rata dari UGM gitu loh. Gitu. Wow, menarik. Wow, menarik sekali gitu kan. Terus rata-rata yang setuju itu juga kan aku juga buat kayak Q&A gitu. Rata-rata mereka, wah iya kalau ini kan kita bisa lebih santai mengenal kampus, nggak diteriak-teriakin lagi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ada satu artikel menarik juga Bapak, kita coba lihat ya. Ada dari Viz, dan kebetulan di story-story Anda juga membahas ini gitu. Coba kita lihat dulu. Judulnya adalah membayangkan skenario ospek online yang diberlakukan beberapa kampus akibat pandemi. Oke. Kita coba baca lagi Pak. Mantap. UGM dan ITS memutuskan ospek dilakukan daring untuk 2020. Rasanya nggak akan ada lagi kakak-kakak tingkat yang sok galak teriak, kalian capek, kami lebih capek gitu.
Itu Waduh. satu paragraf pembukanya begitu. Tapi aku mau tanya dulu, sebenarnya emang udah diputuskan atau belum ya? Aku masih kurang update gitu. Rektor kita Pak Pandet itu sudah memutuskan atau emang ini sebuah rumor atau gimana sih sebenarnya? Sudah memutuskan sih, terakhir aku kontak-kontakan sama panitia yang sekarang, koor Kovasnya. Jadi ngajak aku buat ini Zoom video call buat ngobrol-ngobrol. Ya biasa emang tradisinya Kovas gitu sih, kalau sama yang lebih tua. Bukan bermaksud senioritas ya, tapi ngobrol santai gitu sih. Saya ketiduran, jadi belum jadi ngobrol. Baru Oke, besok jadi, nih video call. berarti Tapi emang udah tanya. diputuskan ya? Diputuskan. Dan ya, oke, lanjut lagi nih Pak. Berarti memang Rektor Universitas Gadjah Mada sudah memutuskan gitu ya. Terus kita lihat dulu Pak, paragraf pertama nih. Saya sebagai dulu kalau ngomongin SMA, dulu kan aku pernah menjadi OSIS ya. OSIS tuh emang kayak gitu Pak. Kayaknya budayanya di sekolahku atau nggak tahu di sekolah teman-teman gimana. Emang kayak perponcoan itu masih ada gitu, jadi kayak masih pakai aneh-aneh gitu. Aku merasakan gitu dan aku OSIS dan melakukan itu juga gitu loh. Nah, kalau di Onggok sendiri dulu SMA-nya gitu juga atau di ospek juga merasakan kayak gitu? Kalau SMA sih alhamdulillah nggak terlalu keras ya, maksudnya nggak yang perpeloncoan dalam tanda kutip benar-benar negatif. Jadi konsepnya ada. Jadi mereka mengadakan acara tuh memang ada intisarinya gitu loh. Ada sesuatu yang tersirat. Kalau di ospek yo aku dulu maba 2016 ya. Aku jujur terkejut banget. Soalnya pikirku kan dari bapak juga kan ngomongnya, wah, gue bakal mlebu univ ki, siap-siap gue, maksudnya siap no fisik dan lain-lain. Maksudnya aku benar-benar kayak jangan persiapkanlah semuanya gitu loh kan, maksudnya mental dan fisik. Tapi ternyata setelah aku datang ke Jogja, menginjakan kaki di UGM, yo happy dan fun aja sih menurutku. Happy banget malah. Itu kan menurut kalian. Berhubung yang ngospekin Anda ini adalah Mas Krung ya, Karolus Dewangga ini. Apakah Anda karena ada Mas Krung jadi Anda wah merasa baik-baik? Kebetulan aku juga ospek di UGM gitu kan. Dan kebetulan kamu juga panitia di atasku. Jadi ya aku bakal ngomong wah PPSMB asik gitu. PPSMB menyenangkan gitu, yang tak rasakan gitu. Enggak kayak gitu emang. Mas Krung ini bukan Kovas saya tidak kenal Krung 2016 kan. Baru kenal Krung 2017. Berarti gini ya, kita framing lagi nih. Kita ngomongin konteksnya kita di UGM. Karena kita nggak tahu Pak ospek di luar kampus UGM dan lain sebagainya. Mungkin aku kalau perspektifku sebagai penulis ini lebih mengeneralisir kalau ospek di kuliah tuh stigma masyarakatnya itu seperti ini. Nah, ini yang menjadi menarik karena ini juga mencomot kata-kata UGM yang UGM sendiri dari tahun berapa itu memang strict ngomongin kalau ospek ini ya tanpa kekerasan, verbal, fisik, mental dan sebagainya gitu kan. Kita frame lagi Pak. Kita keluar gitu. Kita keluar dari konteks kita sebagai anak UGM. Kalau ngomongin ospek nih, kebetulan aku ngucapin selamat sama Mas Krung atas kelulusannya ya. Wisuda online loh, mantap sekali gitu. Onggo juga masih OTW, saya juga masih OTW untuk mengumpulkan niat menulis skripsi gitu kan. Nah, kita sekarang keluar. Oke, itu adalah pernyataan dari teman-teman yang ada di UGM. Artikel ini oke lah ospek, cuma kok menjurusnya ke PPSMB. Ya harusnya fair dong kalau yang diangkat ITS dan UGM ya harus dua-duanya diangkat kan gitu. Tapi ini malah ke satu doang gitu. Nah sekarang ngomongin tentang ospek online Pak. Mungkin kalau dari segi panitia dulu, aku yakin banget PPSMB itu dirancang udah jauh-jauh hari ya. Berapa? Setahun ada kalau dirancangnya? Kalau menurutku hitungannya bukan dirancangnya sih. Kalau kepanitiaannya berjalan itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan sebelum PPSMB itu dimulai. Mulai dari pemilihan koordinator utama, terus dari koor yang lain. Cuman kalau untuk perancangan materinya itu kan dari dosen setahu gue nggak salah. Nah itu aku nggak tahu itu sejak kapan, tapi pasti
punya pertimbangan dan jangka waktu yang panjang, nggak bisa main-main, karena aku pernah sekali mengikuti rapat dengan panitia dosen dan kayak wah ini emang benar-benar hal yang memusingkan sih menurutku, nggak bisa dianggap sepele. Makanya banyak teman-teman yang bereaksi dengan artikel ini ya karena gimana berkebalikan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pun demikian ketika di artikel ini penulis emang mungkin tidak spesifik mention bahwa UGM itu melakukan perpeloncoan, tetapi ada satu miss yang aku lihat di sini bahwa penulis tidak ada satu bridging yang menghantarkan satu paragraf ke paragraf lain, sehingga teman-teman yang membaca tuh jadinya terprovokasi seakan-akan bahwa ospek UGM itu tuh perpeloncoan jatuhnya, padahal enggak. Nah, mungkin permasalahan bridging aja sih itu. Oke, berarti kita ngomongin tentang ospek online, Pak. Ini ada satu menarik nih dari Twitter ya. Itu terus di Twitter itu ada bilang, itu yang lagi sakit bisa rebahan di tempat tidur masing-masing, dipercepat deh mas kak, saya pakai ya pakai jaringan inilah ya. Nah kita kalau ngebayangin kalau ospek online, bayangan kalian gimana dulu? Kalau bayanganku ya, jujur aku yang orang kuliah, maaf ya kalau dosen-dosen nonton, aku yang minta tinggal aja, tak tinggal tidur, tak tinggal apa. Nah menurut teman-teman nih kalau ospek online tuh gambarnya gimana sih? Apa ya, kalau aku sih gimana ya, aku pribadi dalam lubuk hatiku yang terdalam, ya kan, aku masih menanamkan jangan sampai ada ospek online. Kalau kita masih percaya ospek online bakal terjadi, berarti bicara nasional sih, bicara global, berarti dunia dan Indonesia belum siap menghadapi COVID-19 gitu. Dan kita seakan-akan berputus asa bahwa di bulan Agustus itu COVID belum reda atau bahkan belum membaik gitu kan. Aku masih berpikir alangkah baiknya gak apa-apa maksudnya nge-print online secara konseptual gak apa-apa, tapi kalau masalah perwujudannya nanti kayak gimana, aku masih berpikir there's still a hope. I don't know pastinya kapan, tapi aku mikirnya someday this pandemic will be over gitu loh, bakal berakhir dan ini nggak bakal terjadi gitu. Maksudnya ospek online ini nggak bakal terjadi dan akan terjadi satu masa kemendadakan yang tahu-tahu aja mereka bakal ospek gitu kan. Oke. Tapi ya aku nggak juga mikirin kalau semisal bakal terjadi ospek online, tapi I don't know how. Aku nggak tahu gimana bakal terjadinya ospek online dan nggak kebayang aja gimana sih caranya ospek online. Berarti kamu masih percaya ya nggak kalau sumpama ospek online ini masih bisa dipatahkan dan kemungkinan kah ada ospek beneran di lapangan itu ada kalau kita optimis gitu kan berarti? Nah, kalau Krung sendiri gimana nih Krung? Ya sama seperti yang mungkin dikatakan Mas Danang akan ditinggal mungkin. Nah, maksudnya aku tidak kebayang nih, mungkin ya aku cukup jadul ya. Dalam artian aku tidak bisa membayangkan ketika misal ini kita pakai konteksnya PPSMB UGM, dalam satu kelas kan pasti ada materi, ice breaking, makan, terus apalagi banyak, intinya nggak cuma dimarah-marahin, nggak ada dimarah-marahin ya bahkan. Iya. Nah, aku nggak ngebayangin semisal ice breaking, tapi ice breakingnya ada salah satu yang nge-lag jaringannya kan juga jadi aneh. Atau misal lagi misalnya kan pola pembelajaran dalam PPSMB UGM itu aku lupa namanya. Intinya pola pembelajaran yang dewasa yang melibatkan si pembelajar. Nah, kan pasti tanya jawab tuh interaktif, anggap aja interaktif. Nah, ketika misalnya si Kofas ini si pemandu tanya ke salah satu maba, tiba-tiba internetnya hilang, kan nggak jadi gitu. Tapi ketika di dunia nyata kan lebih enak di pojok kayak istilahnya dia akan jawab, itu kan dilatih untuk berani public speaking kan. Kayak gitu. Nah, takutnya ketika secara online tuh banyak hal permasalahan teknis yang akan mengurangi esensi dari si PPSMB itu. Oke. Berarti kalau ngomongin esensi ya, tadi sempat disinggung esensi. Sebenarnya esensi ospek itu apa sih gitu kan? Kenapa mahasiswa baru setiap pengen masuk di universitas, pengen masuk di kampus harus ada ospek? Kenapa gitu loh? Ya udah kan kita tujuannya kuliah kan ya wes belajar gitu. Kenapa harus ada ospek? Iya kan kalau aku mikir mahasiswa biasa ya wes kuliah mah nyari ilmu bukan buat ospek panas-panasan di lapangan kan gitu. Itu esensinya apa sebenarnya ospek kan? Itu sih mungkin yang dipikirkan. Monggo dijawab. Jadi dari perspektifku, tapi konteksnya adalah PPSMB UGM ya, karena aku mahasiswa UGM, aku nggak ngerti ospek di kampus lain. Jadi menurutku gini,
ospek tuh tidak selamanya buruk ya ketika kalian ikut PPSMB UGM. Karena gini, ospek itu menurutku esensinya adalah suatu fase transformasi dan pengenalan kamu yang dulunya SMA menjadi mahasiswa. Nah, jadi buat teman-teman yang melihat video ini dan melihat saya berbicara, pasti kan berpikir bahwa ospek itu adalah perpeloncoan, tolong sentimennya dipinggirin dulu, saya mau ngomong, oke? Jadi kosongkan pikiran kalian, saya mau ngomong dulu, tolong didengarkan. Jadi gini teman-teman, ospek itu PPSMB UGM itu intinya itu adalah mengenalkan, selain mengenalkan kampus UGM itu seperti apa, juga memberikan satu fase untuk istilahnya menyesuaikan diri dari kehidupan SMA ke kehidupan kuliah. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena PPSMB di UGM ya kan ada 4 hari yang di kelas. Itu selama 4 hari di kelas, sadar tidak sadar itu tuh sebenarnya suatu bentuk proyeksi ketika kalian akan hidup di dunia perkuliahan. Ketika kalian untuk mendapatkan nilai itu nggak harus dengan ikut ujian dan dapat nilai bagus, tapi kan bisa aktif. Dan di dalam kegiatan itu kan mesti orang kuliah itu kan cukup dibebaskan ya, dalam artian kalau kalian emang pingin pintar ya kalian belajar, kalau enggak ya udah nggak usah belajar, tapi ada konsekuensinya. Nah sama di PPSMB, ketika kamu pengen lulus PPSMB dan istilahnya sah jadi mahasiswa di UGM, ya kamu kerjakan tugas-tugasnya. Di PPSMB itu ada penugasannya, dan penugasannya itu punya banyak perhitungan dan sudah disusun sedemikian rupa, jadi nggak asal-asalan tugas. Dan ini bukan sok pintar, tapi untuk mengerjakan tugas ini itu yang digunakan kemampuan otak, nggak cuma kamu bikin papan apalah, atau mungkin intinya nggak perpeloncoan sama sekali. Bahkan tugasnya itu kamu akan menghadapi tulisan, kamu akan banyak menulis, karena di dunia perkuliahan kan kamu dilatih untuk menulis juga, atau nggak cuma jawaban singkat atau pilihan ABC atau dari LCK gitu. Nah itu dari sudut pandangku ya. Jadi menurutku sangat penting ketika mahasiswa itu harus mengikuti ospek, dengan catatan ospek yang memang ada substansinya, esensinya dapat, dan nggak cuma sekedar ajang balas dendam senior kepada junior, serta memang ospek yang emang tujuannya itu mengenalkan dunia perkuliahan itu seperti apa gitu. Karena gini, kalau menurutku ketika nggak ada ospek atau nggak ada PPSMB itu akan terjadi namanya culture shock. Karena kaget dong tiba-tiba anak SMA yang berangkat jam 7 pulang jam 2 atau jam 4 tiba-tiba dihadapkan dengan kehidupan kuliah yang jamnya nggak tentu, terus kamu harus menjadi kalau kamu pengen nilaimu bagus atau kamu ngerti dengan materi, kamu harus aktif. Nah kan di PPSMB itu diajarin bahwa gue harus jadi orang yang aktif gitu di dalam kelas kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi berarti aku ini sih dari segi konteks dan dari segi ilmu kan memang seperti itu. Nah sekarang aku mau tanya ke Onggo nih. Go, dulu kalau kita jadi panitia kan yang kita aspek sosial ya, ini aspek sosial. Yang kita omongin siapa sih? Kenalan-kenalan, terus seumpama nih kalau kita panitia ya jujur kita sering ngobrol gitu lah. Wah ini kayaknya ceweknya cakep-cakep, apalagi kita yang bawa kamera Pak gitu kan. Aku bawa kamera, Anda pakai kamera, bawa lensa tele, pasti nyarinya kayak gitu loh. Nah menurut lu piye nggak kalau seumpama dari segi DDD nih, dokumentasi dan lain sebagainya. Mantap. Apabila ospek online terjadi, apa yang akan terjadi gitu loh. Tidak bisa mencuri-curi lagi dengan lensa tele itu gitu. Nggak bisa ambil lensa panjang, tembak di lapangan kan, nggak mungkin. Anak dididik. Terus umpama nih, tak kasih silakan dulu, ngomong dulu kok. Gimana lanjut. Aku nanti nambah pertanyaan ini sih kayak, umpama nih, kan biasanya kita nerbangin drone, bikin video after movie. Kira-kira after movie-nya tuh kayak apa nih? Kalau online ya, harus ada. Online. Pusing tuh didiknya. Pusing banget sih. Maksudnya apa ya? Tanpa disadari pun dulu pas aku koe jadi panitia itu walaupun apa ya, kita kan tugas besar seekor DDD ya, seekor anak kandang itu adalah mengabadikan momen-momen mereka yang lagi di orientasiin ini, gimana caranya dapat yang terbaik kan. Emang tapi secara nggak sadar nalurinya kita emang kayak gitu. Tapi kalau dibilang secara teknis pengambilan dan lainnya bakal online nanti kayak gimana, ya kalaupun itu terjadi, ya mau gak mau kan screenshot ya. Iya. Gak mau kan screenshot. Dan itu bisa dibuat-buat gitu loh. Dan aku ngomong tadi, aku gak kepikiran nanti bakal kayak gimana, karena yang ada di dunia maya tuh
rata-rata kan kebohongan, rata-rata adalah ya kepalsuan gitu loh. Masa orientasi mau dibikin palsu? Ayolah gitu kan. Ayolah. Kita nggak bisa apa ya? Aku benar-benar nggak bisa mikir secara logis dan tenang mengenai ospek yang akan diadakan secara online. Dan dulu ini aku membicarakan temanku pernah kapan hari dia ngomong di Instagram mengenai sarjana online dan dia marah banget mengenai sarjana online, seakan-akan orang bilang gelar sarjana itu didapatkan hanya dengan menggunakan webcam dan ngomong di depan kamera terus dia udah jadi sarjana. Dan aku setuju, maksudnya jangan terlalu kayak ngomong koncoku lulus iki, wah sarjana online nih, sarjana online. Bahkan kita nggak tahu di belakangnya mereka gimana, dan ke-onlinean ini hanya baru berlangsung kurang lebih 2-3 bulan loh. Dan kenapa kita harus secepat itu ngejudge mereka sarjana online gitu loh. Oke. Kembali lagi ngomongin tentang aspek sosial gitu. Aku sebagai maba dulu ya, mahasiswa baru. Ketika ospek, pada waktu itu tuh ya kita jejer-jejeran gitu kan. Kita kenal orang lain, backgroundnya siapa. Oh, ternyata ini anaknya ini gitu kan. Oh, ternyata ini cakep juga dan sebagainya. Justru interaksi-interaksi yang seperti itu yang aku kangenin jujur, Pak. Kayak kita bisa kenalan dengan berbagai latar belakang yang berbeda dengan kita gitu kan. Terus ketika kita udah ada di kampus ya, kalau kita ketemu tuh saling nyapa gitu loh. Yang tak takutkan, yang tak sayangkan, kasihannya itu adalah kedepannya gitu. Ketika jujur ya, sumpama nih ospek online, kemungkinan kan kuliah perdana mereka bakal online juga gitu loh. Iya kan? Bayangkan ketika katakanlah 1 semester lah mereka kuliah online. Terus semester 2 kita berharapnya corona cepat kelar. Semester 2 mereka masuk. Terus masuk lagi itu malah jadi dua kali kerja nggak sih, kayak baru kenalan, kamu ini ya gitu kemungkinan terjadi nggak sih kayak? Ospek itu kan orientasi, jadi mungkin ini masalah, kembali lagi ke masalah istilah ya. Kenapa dibilang terlalu konotatif tadi sih. Dan mungkin bahkan di masa depan istilahnya bukan ospek lagi. Kalau itu bilang ospek, salah besar kalau dibilang ospek online. Kalau misalnya cuma sekedar pemaparan atau pengenalan kampus online, it's okay gitu loh. Kayak pengenalan info-info dasar kayak yang seri PPSMB kan ada materi-materi dasar, gak apa-apa. Tapi orientasinya tuh yang penting. Gimana kita mengenalkan. Kalau aku di jurusan, kebetulan PPSMB fakultas, itu ada salah satu programnya adalah benar-benar pengenalan alat-alat, instrumen kampus, dan gimana mengimplementasikan mindset-nya anak awan. Mindset. Itu kata kunci, mindset. Berpikir secara geografi gitu loh. Mungkin anak politik berpikir secara politik. Berpikir secara politik. Environment-nya ini nggak bakal kamu dapat di rumah gitu loh. Benar, That's why orang penting. Maka aku bilang ospek nggak bisa sebagai istilah yang tepat nanti di masa depan. Begitu pula kayak sarjana online tadi. Itu bukan sarjana, itu hanya gelar yang didapat secara daring gitu loh. Dan itu bukan ospek yang online, itu hanya sebuah pengenalan kampus yang dilakukan secara daring. Oke. Menarik sih, dan ya kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Cuma yang aku sayangkan, yang kembali poin yang aku singgung tadi, ya kasihan merekanya juga. Mereka tidak berharap. Aku bener omonganmu tadi nggak, kalau ngomongin ya mereka yang ospek juga nggak berharap kayak gini kok gitu loh. Jadi nggak usah digembar-gemborkan tentang gini, mereka juga bakal sedih sendiri gitu loh. Jadi ya aku kasihannya adalah momen yang berharga. Kayak ini momen sekali seumur hidup, Pak. S1 ospek gitu kan, S2 juga ospek juga, cuma berbeda kan, gak kayak gini juga kan, beda kan. Jadi kayak ya 1 kali seumur hidup, harusnya kamu bisa bertemu dengan orang lain. Kalau konteksnya kita ngomongin UGM itu kan bisa kita katakan adalah miniatur Indonesia, seneng-seneng, yang harusnya kita dari situ bisa kenal siapa. Pada akhirnya kita kuliah online dan masuk lagi nggak saling kenal, dan membutuhkan proses yang lama untuk saling kenal itu lagi sih yang aku sayangkan gitu loh. Iya benar. Nah berarti kalau kita bisa framing nih Pak, garis besarnya mungkin sedikit closing statement dari Mas Krung, Mas Onggo, ini seperti apa untuk ospek online, karena kemungkinan besar ini bakal terjadi gitu loh. Iya. Yuk Mas Krung, monggo dulu. Aku mungkin kalau dari aku soal ospek online ya, mungkin karena aku orang yang cukup realistis banget dengan
kehidupan ini ya baik lagi ketika memang kondisi tidak memungkinkan itu kan pilihannya cuma ada dua, ospeknya dibikin online atau ospeknya dibikin mundur. Kalau ospeknya dibikin mundur aku nggak kepikiran apa-apa, cuma ketika ospeknya dibikin online berarti memang PR dari panitia dan juga teman-teman mahasiswa serta dosen dan khalayak umum untuk membiasakan diri dengan yang namanya the new normal ini. Dalam artian ketika ospeknya online berarti kan cara bekerja panitia tadi mindset paradigmanya harus berubah dari yang kerja konvensional zaman dulu PPSMB UGM harus menyesuaikan dengan berarti berbasis yang namanya teknologi misalnya kayak gitu. Pun teman-teman Gamada yang nanti masuk UGM juga harus bisa menyesuaikan dalam artian jangan kurang ajar juga ketika pemandunya lagi ngejelasin jadi tinggal tidur. Nah, pastinya juga di PPSMB kan diajarkan untuk menghormati orang lain yang sedang berbicara di depan kan, seperti itu. Terus juga dari netizen sebenarnya agak yang paling nyebelin sih, yang paling susah diatur tuh netizen sih kayak ya pasti nggak tahu kenapa di Indonesia tuh nggak tahu orang tuh cenderung memandang suatu hal secara negatif sih di media sosial. Dan aku lihat respon dari menurutku pribadi ya, ini bisa salah bisa benar. Menurutku pribadi respon dari teman-teman mengenai ospek online itu cenderung ke arah negatif sih. Kenapa aku bisa bilang negatif dalam artian mereka membicarakan yang namanya apa, gangguan sinyal, gangguan ini, gangguan itu. Mereka ngomongin teknis, suatu kegagalan akan terjadi di situ. Pesimistik sekali dengan masyarakat kita yang di media sosial. Jadi mungkin buat teman-teman masyarakat juga komentar secukupnya aja lah, tidak perlu terlalu lebih-lebih. Gitu sih. Karena juga aku pun belum kebayang bakal seperti apa ospek online, dan aku juga nggak kebayang betapa pusingnya teman-teman panitia yang harus nyiapin itu, dan istilahnya mereka kayak angkatan percobaan gitu loh, ngerti gak sih? Kalau aku enak masih ngikutin koor sebelumku namanya Mas Syahrul, aku masih ngikutin patternnya Mas Syahrul, masih bisa ngobrol. Dan ketika misal koor yang sekarang itu ngobrol sama angkatan sebelumnya atau sama aku, ya aku nggak punya pengetahuan, ya nggak punya pengalaman untuk sharing gitu loh. Nah kayak gitu sih. Jadi ya akan menjadi sebuah tantangan, tapi ketika bisa dilewatin berarti kita tahu bahwa ternyata generasi muda kita tuh siap dengan yang namanya perubahan kayak gitu. Itu sih. Itu menjadi hal yang mungkin bisa dikatakan. Oke. Kalau enggak gimana enggak? Kalau dari aku sih apa ya, yang kayak di akun Instagramku juga kan yang aku bilang di terakhir bahwa aku ngajak teman-teman semua untuk menjadi pembaca yang bijak gitu kan. Aku bikin kayak gitu bukan semata-mata aku mau menyalahkan si penulis dan sebagainya. Aku yakin nanti paling 2 hari, 3 hari, seminggu lagi itu bakal ada artikel yang bakalan sama kayak gini. Tapi aku masih positif. Kenapa? Karena iya kan, bakal ada. Iya, aku kepikiran. Aku bersuara karena itu. Aku nggak menyalahkan si penulis buat artikel itu enggak. Cuman ya disayangkan aja gitu loh. Kenapa yang aku takutkan dan yang mungkin teman-teman panitia sekarang takutkan terjadi gitu loh. Dan di sini yang bisa aku sampaikan adalah aku dulu pernah memegang akun resmi PPSMB juga bersama teman-teman Humas. Dan aku yakin orang-orang yang terutama yang tahun ini bakal mau masuk UGM buat calon Gamada yang baru 2020 ini adalah teman-teman yang bijaksana, adalah orang-orang yang emang kepilih untuk masuk UGM ya. Dalam aku bahasnya di sini di UGM. Karena bisa dilihat sendirilah, kalian buka YouTube-nya PPSMB kan, buka Instagram-nya PPSMB, komen-komen di sana yang sampah-sampah kayak di artikel di atas itu minim banget, nggak ada yang kayak sampai rebahan pakai kanda kapsul itu aku jamin nggak ada di akun ofisialnya UGM ya, aku jamin nggak ada yang bakal gitu banget. Dan mereka kebanyakannya berdoa pengen masuk UGM dan mengirimkan semangat satu sama lain. Aku mau tren ini yang bakal menjadikan UGM kuat, bahwa orang-orang yang nanti bakal masuk UGM itu bisa sebijak ini gitu loh. Aku nggak masalah netizen yang lain bakal seperti apa, tapi aku berurusan banget buat yang masuk UGM tahun ini, bijaklah menjadi seorang Gamada UGM, karena menjadi seorang mahasiswa UGM itu berat banget. Aku udah ngerasain, aku dari anak yang dari kabupaten biasa, SMA biasa, masuk ke UGM yang di kota besar, itu kerasa banget bedanya. Dan buat teman-teman panitia yang sekarang, bersyukurlah kalian dapat sebuah beban yang benar-benar gak bisa kalian compare dengan panitia sebelumnya. Kamu adalah mengukir sejarah baru di PPSMB. Mengukir sejarah baru, benar. Aku setuju sih. Teman-teman panitia sekarang adalah orang-orang hebat yang aku yakin bisa menyiapkan PPSMB tahun ini bisa lebih baik, dan tolonglah kalian punya lebih banyak ruang untuk bercakap lebih dengan calon mahasiswa barunya,
berkolaborasi. Sekarang zamannya udah untuk kita kolaborasi kan, bukan untuk kompetisi lagi. Sama-sama kita menyongsong yang lebih baik untuk kedepannya. Ini artikel kayak ini bakal tetap ada. Maka dari itu semakin kita belajar, maka akan itu semakin baik kan. Aku masih percaya sih dengan hal itu. Oke. Jadi kalau aku boleh tarik kesimpulan dan closing statementku sendiri, aku bisa menyimpulkan gini sih. Mungkin aku yakin karena di setiap kampus itu punya kultur yang berbeda masing-masing dan lain sebagainya. Aku yakin itu pasti ada, tapi itu juga menurut panitia atau menurut mereka itu ada value yang memang ditekankan dan itu punya ciri khas di masing-masing universitas. Nah, kalau konteksnya kita ngomongin di UGM ya apa yang kita jabarkan tadi. Dan yang paling penting sih sebenarnya gini ya. Kita nggak bakal tahu loh Pak, maksudnya ke depan tuh seperti apa dan lain sebagainya. Sebagai manusia, sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa dan lain sebagainya, ya sebisa mungkin kita juga harus siap dengan apapun kondisinya gitu kan. Apalagi panitia yang sekarang tadi disinggung kalau kalian itu adalah pencetak sejarah gitu, pengukir sejarah gitu. Kita nggak tahu ya, seumpama ini adalah angkatan kalian gitu. Paling ya besok bakal diingat, wah dulu waktu angkatan waktu ada COVID-19 tuh ospeknya kayak gini dan lain sebagainya. Itu bakal menjadi sebuah sejarah yang nggak bisa dilupain gitu loh. Dan orang lain bakal belajar dari fenomena ini, bakal belajar dari hal-hal ini gitu loh. Jadi menurutku terlepas dari artikel yang seperti apapun itu, aku yakin setiap kampus pasti dia punya ciri khas masing-masing dan dia punya alasan gitu. Karena aku nggak mau menyinggung kampus lain karena aku nggak tahu gitu kan. Dan ya yang aku garis bawahi ya itu, kita harus dinamis, kita harus sebagai manusia ya harus bisa apa aja menyesuaikan. Karena dulu kalau ngomongin perkembangan zaman kita nggak mikir kalau seumpama bisa kolaborasi lewat video kayak gini kan nggak kepikiran gitu ya. Kita memang harus dinamis gitu sih. Itu ya. Oke, thank you banget ya. Carolus Dewangga, Muhammad Fianggoro telah menyempatkan waktu dan berkenan di kontak-kontak dadakan seperti ini ya. Jangan lupa follow Instagramnya Krung di mana Krung? @Carolus Dewangga tuh namaku ada tuh. Oke, Carolus Dewangga. Terus kalau Onggo apa Onggo? @OnggoGM. @OnggoGM. Ya, kalau punya YouTube ya, Onggo Game punya YouTube nggak nih? Hampir ya dulu. Nama ya Muhammad Fianggoro. Nama yang akunnya masih foto huruf itu. Oke. Ini subscribe juga. Subscribe juga Departemen Gaje, nanti semua linknya ada di bawah, silakan kalian follow, silakan kalian subscribe juga. Ya intinya kita berkolaborasi untuk memberikan inspirasi. Wanjir, gokil. Thank you banget, aku Danang Krisadewa, Carolus Dewangga dan Muhammad Fianggoro pamit undur diri dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. Oke, audio zoom roll. Ospek online scene 1 take 1. Ya. Hajiker. Oke. Halo guys, kembali lagi dengan aku Danang Krisadewa dengan konten-konten yang tidak serius ini. Saya lali Pak introku piye, Cuk? Saya lali ya. Lali itu aku deh. Apa sih introku apa?